Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda. Untuk Anda yang ingin mendukung channel ini, ingin ikut berbagi inspirasi ataupun juga motivasi, silakan Anda bisa tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol like, dan juga bisa membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Anda juga bisa menuliskan komentar-komentar positif Anda untuk bisa saling memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi teman-teman yang lain. Ya teman-teman, kembali satu inspirasi saya hadirkan untuk Anda. Kali ini sekaligus untuk menjawab satu pertanyaan yang ditulis di kolom komentar. Pertanyaan ini berkaitan dengan tontonan ataupun tayangan-tayangan yang sering kita lihat baik di televisi ataupun di media sosial. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Mister, kalau kita menonton sesuatu, kita secara otak dan perasaan sering terbawa secara emosional. Apakah itu bisa mempengaruhi atau melepas energi dari emosi tersebut atau tidak? Misalnya, kita kesal terhadap berita-berita kejahatan, kriminal, berita keji, dan kemudian kita geram. Kemudian kita mengutuk orang tersebut. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap hal-hal yang akan mendatangi kita? Kurang lebih pertanyaan yang ditulis seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap inti dari pertanyaan tersebut, dan saya akan coba untuk menanggapinya dari sudut pandang saya. Apakah tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan kita itu mempengaruhi kehidupan kita? Jawabannya iya, teman-teman. Apapun yang kita tonton atau yang kita saksikan, ya, dan apalagi itu kemudian membawa perasaan kita, mampu membawa emosional kita, maka tontonan atau tayangan tadi itu akan ikut mempengaruhi kehidupan nyata kita. Ya, garis besar secara umumnya adalah ketika tontonan kita positif, maka kita akan mendapatkan banyak hal positif dalam kehidupan kita. Ketika tontonan kita cenderung membawa perasaan negatif, maka kita pun juga akan mendapatkan banyak hal negatif dalam kehidupan kita. Ya, nah, jelas sekali dalam pertanyaan tadi, ketika kita menonton sesuatu, entah itu tayangan kriminal, tindak kejahatan, atau mungkin perbuatan-perbuatan keji, ya, yang membuat kita emosi, yang membuat kita timbul rasa tidak suka, timbul rasa benci, dan kemudian muncul dalam diri kita mengutuk perbuatan-perbuatan tersebut. Ini akan berpengaruh, teman-teman, dalam kehidupan kita. Pengaruhnya apa? Negatif atau positif? Pengaruhnya adalah persis seperti perasaan yang Anda terima dari tontonan atau tayangan tadi. Nah, mungkin Anda berpikir, tapi kan saya mengutuk perbuatan jahat itu, saya menentang perbuatan jahat itu. Permasalahannya ternyata, teman-teman, bukan ada pada apakah kita mengutuk ataukah kita menentang, bukan. Dalam hukum semesta ini, terutama yang berhubungan dengan pikiran kita, itu akan bekerja sesuai dengan apa yang kita rasakan dalam diri kita. Bukan sekedar apa yang kita ucapkan atau kita niatkan, bukan. Tetapi lebih cenderung pada apa yang kita rasakan. Ketika Anda mengutuk, ketika Anda menentang, tetapi Anda penuh dengan emosional, perasaan-perasaan negatif, muncul mungkin di situ perasaan benci, muncul di situ perasaan dendam, yang akan Anda temukan dalam kehidupan nyata sehari-hari Anda adalah banyak hal-hal yang semakin membuat rasa benci Anda memuncak, rasa dendam Anda semakin tebal. Itu kenapa? Sebab perasaan tadi yang Anda simpan tadi, rasa geram, rasa benci, rasa dendam, ya, itu akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita itu sebagai sebuah perintah, teman-teman, sebagai sebuah perintah, dan semesta selalu menjalankan perintah itu. Meskipun Anda tidak menyukai perbuatan tadi, Anda menentangnya, namun ketika yang Anda simpan adalah perasaan-perasaan negatif, tetap saja dalam kehidupan kita akan cenderung menemukan hal-hal yang negatif, yang membuat kita benar-benar menjadi geram, yang membuat kita benar-benar memiliki perasaan benci, perasaan mungkin dendam, ya. Fakta kenyataannya adalah seperti itu. Nah, jika kita kupas, kenapa justru terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita ketika kita mengutuk atau ketika kita menentang hal-hal kejahatan yang tadi kita tonton atau kita saksikan? Jawabannya adalah kembali lagi
kepada apa yang kita rasakan dari hasil tontonan tadi, dari hasil apa yang kita simak tadi, apa yang kita saksikan tadi. Inilah yang sering menjebak kita dalam kehidupan kita. Saya memiliki beberapa contoh nyata teman-teman, beberapa contoh konkret ya, dimana ada sebuah film yang berisikan tentang nasihat. Film ini berisi tentang edukasi, pendidikan untuk generasi muda, agar generasi muda itu tidak terperosok ke dalam kehidupan bebas. Suatu ketika ada sepasang muda-mudi yang menonton film tersebut. Nah, yang terjadi adalah setelah menonton film tersebut, bukannya si muda-mudi tadi kemudian menjadi lebih baik mengikuti apa yang diedukasikan dalam film tersebut, tetapi justru pasangan muda-mudi tadi mengalami hal yang serupa dengan apa yang ditayangkan dalam film tersebut. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa setelah menonton justru malah mengalami hal yang sama seperti apa yang ditonton? Meskipun ya ada catatan pentingnya, meskipun ini tidak menimpa kepada semua, tidak ya. Saya hanya mencontohkan pada satu kasus yang dialami oleh sepasang muda-mudi ini. Ya, balik lagi, kenapa muda-mudi tadi justru mengalami hal yang sama seperti apa yang ditonton dalam film tersebut? Jawabannya adalah pada saat muda-mudi tadi menonton, ternyata perasaan mereka terbawa ya oleh apa yang ditonton tadi. Ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan dalam dirinya. Ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan hal yang dia tonton tadi. Kecemasan akan hal yang dia tonton. Aduh, jangan-jangan nanti aku seperti itu. Aduh, jangan sampai deh aku mengalami hal yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya Tuhan. Mudah-mudahan saya baik-baik saja. Mudah-mudahan saya tidak mengalami hal itu Tuhan. Ya, dalam sebuah obrolan ternyata kemudian diketahui itulah yang menyebabkan pasangan tadi justru mengalami hal seperti apa yang ditayangkan dalam film. Perasaan-perasaan tadi, rasa cemas, rasa khawatir, itulah yang menjadi penyebab. Kenapa menjadi penyebab? Karena perasaan tadi itu menciptakan gambar dalam pikiran bawah sadarnya. Gambar kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan apa yang ditakutkan. Ya, sehingga dalam sesi dia menonton, pikirannya terus dipenuhi gambar-gambar ketakutan, kecemasan akan dirinya. Jangan sampai seperti yang terjadi dalam film. Namun justru kenyataannya benar terjadi. Penyebabnya sekali lagi teman-teman, adanya sebuah perasaan yang kemudian perasaan itu menciptakan bayangan-bayangan dalam dirinya. Secara tidak sengaja dia menggambarkan dirinya sebagai tokoh dalam film tersebut. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap ya yang saya maksud ya. Jadi perasaan-perasaan kita setelah menonton sebuah tayangan atau tontonan, teman-teman, itulah akan menciptakan kita gambar dalam pikiran kita, bayangan-bayangan. Nah, bayangan-bayangan itulah yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita, ditangkap sebagai sebuah perintah, sehingga semesta mewujudkan perintah itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sampai di sini sudah semakin paham, ya. Oke, balik lagi kepada pertanyaan, bagaimana jika kita menonton tayangan-tayangan kriminal, ya, mungkin kekerasan, tindakan keji? Kembali lagi, perasaan apa yang muncul dalam diri Anda ketika Anda menonton tayangan tersebut? Perasaan itulah yang akan menciptakan dalam pikiran Anda gambar-gambar atau bayangan-bayangan. Nah, bayangan-bayangan itulah yang nanti akan ditangkap oleh semesta, akan diwujudkan nyata dalam kehidupan Anda. Kejadiannya mungkin tidak sama persis, tetapi perasaan yang Anda dapatkan dari kehidupan Anda itu selaras dengan perasaan yang Anda simpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, kita bisa bandingkan dengan tayangan atau tontonan yang lain, ya, yang mungkin berupa tayangan motivasi atau mungkin tayangan kisah-kisah inspiratif, ya, kisah-kisah orang sukses, atau mungkin nasihat-nasihat, pencerahan rohani. Kita bisa bandingkan teman-teman dengan tayangan-tayangan seperti itu. Apa yang Anda rasakan ketika Anda mungkin selesai menonton khotbah misalnya, selesai menonton siraman rohani misalnya, atau misalnya kuliah subuh misalnya, atau mungkin sebuah kajian ilmu agama misalnya.
apa yang Anda rasakan? Mungkin Anda akan menangkap adanya perasaan tenang dalam diri Anda, perasaan lega, perasaan nyaman, muncul sebuah semangat mungkin. Nah, perasaan-perasaan yang Anda rasakan tadi dari hasil Anda menonton khotbah, mungkin menonton ceramah tadi, itulah yang akan menciptakan gambar-gambar dalam pikiran Anda, menciptakan bayangan-bayangan dalam pikiran Anda, berdasarkan atau sesuai dengan perasaan yang muncul dalam diri Anda setelah Anda menonton tayangan tadi. Ya, perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan penuh harapan, ya, termotivasi, penuh semangat. Nah, itu akan menciptakan dalam pikiran Anda bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itulah teman-teman yang akan ditangkap oleh semesta ini dan akan diwujudkan dalam kehidupan nyata Anda. Ketika Anda selesai menonton ceramah, mungkin khotbah, siraman rohani, kuliah subuh misalnya, kajian-kajian ilmu, perasaan Anda menjadi lega, perasaan Anda menjadi tenang, perasaan Anda menjadi termotivasi, maka kehidupan yang akan Anda temukan adalah hal-hal yang cenderung positif, yang berhubungan dengan ketenangan, berhubungan dengan semangat, ya, yang membuat Anda lega. Itu. Ini fakta teman-teman, ini realita kehidupan memang seperti itu, ya. Oleh sebab itu ada banyak para motivator atau mungkin guru-guru Anda, ya, guru pembimbing Anda, tokoh-tokoh agama Anda yang mungkin memberikan saran atau memberi nasihat agar kita lebih selektif dalam menyimak sesuatu, menonton sesuatu, terutama tayangan-tayangan baik yang ada di media elektronik ataupun mungkin di handphone Anda. Sebab apa yang kita tangkap melalui panca indera kita teman-teman, melalui penglihatan, melalui pendengaran, ya, itu sangat mempengaruhi, memang mempengaruhi perasaan kita. Dan sumber dari segala hal yang kita akan jalani dalam kehidupan kita itu tidak bisa terlepas dari perasaan kita. Perasaan kita itu menjadi sebuah sumber terhadap apa yang akan kita temukan dalam kehidupan kita. Jika perasaan kita itu cenderung perasaan-perasaan yang positif, ya, maka kita akan mendapatkan banyak hal-hal positif juga dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika perasaan-perasaan kita yang kita simpan dalam pikiran bawah sadar kita itu cenderung perasaan-perasaan yang negatif, maka kita akan cenderung juga mendapati kehidupan-kehidupan yang negatif. Ya, gambaran secara umumnya seperti itu teman-teman. Oleh karena itu memang penting adanya nasihat untuk kita lebih selektif. Meskipun Anda merasa, wah, asik soalnya kalau nonton tayangan kriminal, kita jadi tertantang. Betul memang. Maka menjadi wajar jika kehidupan Anda sehari-hari dipenuhi dengan tantangan-tantangan. Karena Anda sendiri yang menikmati tantangan itu. Begitu, ya. Semua kembali kepada pikiran dan perasaan kita. Ya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan video ini adalah waspadai teman-teman kebiasaan Anda menonton sesuatu sebelum Anda berangkat tidur. Ketika Anda menonton sesuatu yang dia mampu mendatangkan pikiran negatif dalam diri Anda, menciptakan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan yang buruk, maka waspadai itu. Kenapa harus kita waspadai? Sebab perasaan-perasaan tadi benar-benar akan terwujud dalam kehidupan Anda. Pada saat Anda tidur, maka apa yang Anda simpan, Anda rasakan sebelum Anda tidur melalui tontonan tadi, itu yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Dan selama Anda tertidur, pikiran itu terus bekerja, terkoneksi dengan semesta. Semesta akan mengerjakan itu, menciptakan apa yang Anda simpan tadi menjadi kehidupan nyata Anda. Ya, apalagi jika Anda menonton tayangan yang ada teksnya. Pertama, indera mata Anda akan menangkap tayangan tersebut. Kedua, teks yang Anda baca itu akan semakin memperkuat adegan demi adegan atau peristiwa demi peristiwa yang Anda tonton. Yang ketiga, indera pendengaran Anda akan mendengarkan setiap ucapan kata yang Anda tangkap melalui tayangan tadi. Ini akan lebih cepat ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda, teman-teman. Lebih cepat menciptakan perasaan, yang perasaan itu akan dengan begitu cepat tersimpan. Ya, jika tayangan itu adalah tayangan yang positif,
maka perasaan positif akan cepat tersimpan dalam diri Anda. Tetapi jika tayangan itu adalah tayangan yang cenderung negatif, maka perasaan negatif itu akan cepat tersimpan dalam pikiran bawah sadar Anda, ya. Nah, saking cepatnya tadi, maka terkadang kita tidak menyadari. Tahu-tahu atau kita sadar ketika dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendapati hal-hal yang mungkin tidak mengenakan. Kenapa ya aku akhir-akhir ini kok sering emosian? Kenapa ya aku kok sekarang nggak suka ya sama si A, si B, si C? Kenapa kok aku sekarang benci ya kalau misalnya ketemu dengan itu? Tanpa kita sadari, teman-teman, ya, apa yang kita serap dalam tontonan tadi akan menciptakan tadi, ya, perasaan-perasaan dalam kehidupan nyata Anda. Perasaan positif pun juga demikian, sebaliknya. Sekarang aku kok gini ya, nggak pernah lagi uring-uringan ya. Sekarang kok aku bisa lebih tenang ya menghadapi situasi, menghadapi kehidupanku ya. Itulah yang akan tercipta ketika mungkin Anda selesai menonton tayangan-tayangan motivasi, mungkin khotbah ya, mungkin ceramah-ceramah itu. Nah, mari kita lihat ke dalam diri kita, teman-teman, apa yang Anda rasakan saat ini dari sekian banyak tayangan-tayangan atau tontonan yang Anda tonton atau Anda simak. Periksa dan tanyakan dalam hati Anda, apakah tontonan dan tayangan itu membawa dampak positif, membawa perasaan positif dalam diri Anda, atau sebaliknya membawa perasaan negatif? Jika Anda setuju dengan saya, maka lebih seleksilah dalam memilih tontonan atau tayangan. Sebab tidak bisa dipungkiri, pikiran dan perasaan kita akan sangat terpengaruh oleh apa yang kita tonton atau kita simak. Nah, bagaimana solusinya atau caranya agar kita tidak terpengaruh dengan tontonan atau tayangan tadi? Tetap kita harus menjaga pikiran, hati, dan perasaan kita. Ya, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kita harus pandai-pandai mengendalikan perasaan kita dari apa yang kita tonton. Kelemahan kita dalam mengendalikan itu akan menjadi celah, ya, celah dari pengaruh tontonan itu masuk ke dalam diri kita. Oleh karena itu, langkah baiknya adalah lebih baik kita hindari saja. Lebih baik kita hindari saja tayangan-tayangan atau tontonan yang cenderung membawa perasaan negatif dalam diri kita. Ingat, teman-teman, yang akan menanggung bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Sebab kita yang menontonnya, sebab kita yang menyimaknya. Ya, jadi jika memang kita tidak mampu untuk menangkal atau menahan atau mengendalikan emosi kita, mengendalikan perasaan kita terhadap apa yang kita tonton, ada baiknya kita hindari saja. Namun ketika kita masih mampu mengendalikan, masih mampu memilah dan memilih atau menyaring, ya, melalui hati dan perasaan kita, atau dengan kata lain kita tidak terpengaruh ke dalam perasaan negatif atas apa yang kita tonton, saya pikir tidak ada salahnya Anda menonton. Ya, yang patut kita waspadai adalah apakah tontonan itu bisa membawa perasaan kita menjadi positif atau membawa perasaan kita menjadi negatif. Perasaan kita itulah yang akan mewujud nyata dalam kehidupan kita. Sehingga yang bisa mengendalikan kehidupan kita, yang bisa menentukan apakah kita akan mendapatkan banyak hal positif atau sebaliknya hal-hal negatif, semua kembali dan tergantung dari perasaan kita. Ya, kesimpulan dari video ini, teman-teman, saya hanya ingin katakan bahwa tontonan atau tayangan yang ada di media sosial ataupun yang ada di media elektronik itu sangat mempengaruhi perasaan kita, di mana perasaan kita itu sangat mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, dan pikiran bawah sadar kita akan terkoneksi dengan semesta, yang mana semesta akan mewujudkan setiap perasaan yang kita simpan dalam diri kita. Selalu perbaiki dan jaga perasaan Anda, teman-teman, agar tetap positif, agar tidak dipengaruhi oleh energi-energi negatif, rasa benci, dendam, ya, amarah, emosi, ya, putus asa, ketakutan, kecemasan. Hindari perasaan-perasaan negatif itu. Sebaliknya, isi dan penuhi dengan perasaan-perasaan positif. Agar apa? Agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih positif. Ya, demikian, teman-teman, tanggapan saya atas satu pertanyaan tentang tontonan atau tayangan. Kurang lebihnya, atau jika mungkin ini tidak sesuai dengan pendapat Anda atau pandangan Anda, ada baiknya diabaikan saja. Tetapi jika ini bermanfaat untuk Anda dan mungkin Anda pikir bermanfaat juga untuk orang lain, silakan Anda bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, teman-teman, sekali lagi Anda sudah menyimak video ini. Kita akan sambung dengan video-video saya berikutnya.
Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.